Pemirsa, cinta ibu tidak terhingga. Kasih sayangnya selalu menjadi rumah yang memberikan kekuatan, kehangatan, serta kedamaian. Ibu selalu ada di setiap langkah dan tarikan nafas hidup kita. Ya pemirsa, kali ini Metro TV hadir mempersembahkan event spesial dalam memperingati Hari Ibu serta Natal dan Tahun Baru bertajuk Semesta Kasih Ibu. Dan untuk mengapresiasi juga semua ibu-ibu yang hebat di luar sana yang tidak hanya berjuang untuk memberikan cinta untuk keluarga tetapi juga menjadi sumber inspirasi serta penggerak perubahan yang memberi kontribusi positif di masyarakat. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan penampilan pembuka dari band Kotak. Boleh sekali lagi tepuk tangannya yang di studio dan juga yang ada di rumah. Lagu Di Atas Cinta, ini lagu yang menceritakan cinta kasih antara orang tua dan juga anaknya. Betul, masing-masing punya makna sendiri tentang yang namanya cinta. Apalagi kalau kita sekarang bicara tentang cinta orang tua, khususnya cinta tentang ibu. Baik Mbak Tantri, Mbak Chua dan juga Sheila pasti memiliki pengalaman berharga ya. Sepanjang hidup kita tidak akan ada di sini tanpa kehadiran seorang ibu di dalam hidup kita. Mbak Tantri, boleh diceritakan dulu ini makna dari lagu cinta itu? Intinya sih lagu ini tuh lebih memaknai begitu banyak perjuangan, begitu banyak pengorbanan yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Ternyata gak akan pernah bisa diganti dengan apapun gitu. Kalau ditanya pengorbanan seorang ibu pasti semua punya cerita masing-masing ya. Setelah momen papaku meninggal baru-baru ini, akhirnya kita merefleksi gitu bareng-bareng sekeluarga. Masya Allah banget ya, dari 2007 mama dengan besar hati menjaga papa sakit stroke sampai akhirnya di tahun 2022 tuh baru meninggal gitu. Itu proses yang cukup panjang gitu. Banyak hal pengorbanan yang dari 2007 papa harus pensiun dini akhirnya tergopoh-gopoh jualan sana, jualan sini. Dari situ tuh kayak aku ngelihat banget begitu besar pengorbanan mamaku. Sampai detik ini tahun 2022 akhirnya aku cuman kayak yang wow. Aku dianugerahi, aku diberikan kesempatan lahir dari rahim seorang ibu yang benar-benar punya talaudan yang memang banyak banget gitu. Udah levelnya udah bukan aku sayang kamu, nah aku cinta kamu, enggak. Itu memang udah level udah ikhlas aja yang aku lihat dari sosok ibuku. Sosok seperti misalnya Mbak Tantri atau Mbak Chua ini kan juga menjadi ibu juga. Sudah punya anak-anak. Saya mau ke Mbak Chua. Arti menjadi ibu apa sebenarnya hingga hari ini? Yang dulu suka diingetin sama orang tua, nanti kamu kalau jadi ibu ngerasain ya. Mungkin dulu kita masih kecil, masih melawan ya. Kita belum tahu apa sih yang dipikiran orang tua, kok nggak cocok sama kita gitu. Setelah menjadi ibu tuh jadi lebih menyayangi lagi orang tua, pengorbanan mereka seperti apa gitu. Tepuk tangan buat Mbak Chua. Nah, satu lagi, ini ada Mas Sheila ya. Walaupun Mas Sheila bukan seorang ibu. Bukan. Tapi dia adalah seorang anak dan juga seorang ayah. Nah, Betul. apa arti kehadiran seorang ibu? Kalau bagi aku sendiri ya, aku lebih dekat sama ibu daripada ayahku sendiri. Sebelum saya minta support sama teman-teman, pasti ibu yang pertama kali yang dimintain support sama anaknya. Begitupun juga aku gitu. Apapun aku punya masalah, cerita pertama kali, ibu dulu. Makanya ibu ya segalanya gitu buat aku. Terima kasih banyak buat mamaku. Terima kasih merawat anakmu dengan sabar. Sehingga aku bisa jadi seperti ini dengan didikan mamaku sebenarnya. Tepuk tangan. Luar biasa. Kalau Mbak Chua, apa yang ingin disampaikan dari ibu ke ibu? Yang pasti minta maaf. Karena dulunya keras banget aku. Terus habis itu terima kasih. Dan terakhir semoga mama sehat terus. Amin. Untuk Mbak Tantri juga tentu saja ada yang ingin disampaikan juga untuk ibunya mungkin. Nah, untuk ibunya, kalau untuk Mbak Tantri, kita tahan dulu karena kita akan langsung tersambung dengan ibunda dari Mbak Tantri yang saat ini ada di Zoom. Halo, Tante. Halo semuanya. Titi ya. Luar biasa. Nah, ini mumpung sudah ketemu secara virtual. Silahkan Mbak Tantri disampaikan. Apa yang ingin disampaikan ke Bunda tercinta? Makasih banyak, Ma. Makasih banyak buat kesabarannya. Buat pengorbanannya selama ini karena menjaga papa dari 2007 sampai 2022 dengan kondisi stroke. Menghidupi, memberikan kenyamanan anak-anaknya dengan kondisi yang biasa-biasa aja kita keluarganya gitu. Tapi mama benar-benar kuat banget. Mama ngasih lihat ke Tantri, ke Gilang adik, bahwa mama memang seorang wanita yang
paling mulia di mata Tantri. Sampai kapanpun. Makasih banyak ya, Ma. Ih, lebay. Bunda, apa yang ingin disampaikan Bunda untuk Tantri yang saat ini sudah mengungkapkan perasaannya terhadap Bunda dan sudah berlinang air mata tampaknya Bunda. Silakan Bunda. Saya bangga punya anak tantri yang sederhana. Memang saya terapin ke anak-anak menjadi orang sukses itu jangan sampai lupa diri sama orang tua. Mama, sarangi. Terima kasih Bunda. Terima kasih Mbak Tantri, luar biasa sekali ya. Iya. Senang ya, melalui Mbak Tantri kita juga terinspirasi, kita diingatkan kembali untuk benar-benar ya kita harus lebih mengasihi lagi, mengapresiasi jasa mama kita yang memang luar biasa. Nah, ngomong-ngomong soal tadi sudah ada Mbak Tantri dan juga sekarang Mbak Chua yang juga menjadi ibu. Seperti apa sih kemudian keluarga juga memaknai kehadiran Mbak Chua? Apakah Mbak Chua juga termasuk mungkin ibu yang dibilang bawel tadi ya? Kita akan dengar ada satu hal yang kami ingin tunjukkan untuk Mbak Chua. Nah, apa kira-kira ini dia? Halo, nama saya Raja. Aku sayang ibuku. Mbak Chua itu orangnya baik. Galak dikit. Itu tadi anak. Ya. Jadi ketahuan kalau saya digalak dikit. Nggak apa-apa, dikit kok ya. Di zaman digital masa kini, tidak ada yang tidak bisa dilakukan perempuan, termasuk para ibu. Kominfo mendorong perempuan dalam kegiatan ekonomi digital dan peningkatan kecakapan digital yang inklusif dan berdaya guna. Cakap bermedia digital sangat membantu pelaku UMKM dengan segala kemudahannya, seperti melakukan riset pasar dengan mesin pencari, melayani customer melalui chit-chat media sosial, dan transaksi dengan mudah melalui dompet digital. Seperti yang sudah dilakukan Devina. Aku Devina, mompreneur yang berwirausaha bakso keju dan telah membuka 6 cabang di Jakarta. Untuk bisnis ini, kami memanfaatkan teknologi digital, khususnya sosial media, untuk memperkenalkan produk kami secara lebih cepat sesuai target marketnya, dan menggunakan online marketplace untuk mendongkrak omset kami. Aku terus belajar untuk cakap digital dalam menjalankan usahaku, hingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas hingga ke pasar global. UMKM, Go Digital. Sayangku dari hati, sayangku dari hati. Di rumah ibu. Di rumah ibu, beban menunggu sabar, enggan masuk ke pagar. Di rumah ibu, malam segan mengganggu. Lelapku sempurna, letih pun tiada. Namun, saat mulai melangkah keluar ke depan pintu, beban kembali menyapa, merengek-rengek manja, minta gendong kemana-mana. Selalu sempurna di rumah ibu, sebab semua pintu adalah doa. Jikalau ku seberang dunia, melintasi angkasa raya, di telagalah kau menunggu hadirku di sana, dan kan kita bangun sebuah rumah yang tak terlekang waktu, yang kau tuturkan pada kisah di masa kecilku, di mana tawa selalu hiasi setiap sudut batas mata. Tiada lagi kata berpisah.
dengan gembira senantiasa kau kan setia menunggu, menuntun langkahmu, menanti lajumu, melipur laramu. Ku setia menunggu. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kavin Sultan. Tadi kalau kita berbicara soal lagu Pesan ya, Kavin judulnya. Ini adalah salah satu yang juga lagu menggambarkan bagaimana seorang anak mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sang ibu di hari yang spesial ini, Hari Ibu. Kalau gitu langsung saya mau undang tuh bergabung bersama kami di sini. Tepuk tangan buat Tepuk tangan Kavin. untuk Kavin. Tadi saya sudah sedikit menceritakan bahwa garis besarnya adalah ini bagaimana seorang anak mengungkapkan terima kasihnya kepada sang ibu gitu. Apakah ini terinspirasi juga dari kehidupan Kavin sebagai seorang anak untuk ibu? Lagu ini tuh untuk kedua orang tua saya. Karena sebenarnya diciptakannya pada saat itu lagu ini saya ambil dari salah satu puisi teman saya, ada Om Mirdal. Dan sebenarnya lagu ini juga terinspirasi dari kisah ayah saya, karena sebenarnya saya itu kehilangan ayah saya beberapa tahun yang lalu. Ibu saya tuh kemudian bisa menjadi guiding force atau penguat bagi saya ketika saya lemah. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya lagu ini tuh bisa dibilang merupakan lagu cinta, lagu apresiasi bagi kedua orang tua saya, terutama ibu yang masih bisa menuntun saya hingga saat ini. Terima kasih Kavin sudah berbagi bersama kami. Tapi saya mau minta Kavin untuk di sini saja karena kita juga akan sama-sama menyaksikan berbagai momen-momen yang juga menginspirasi dan juga diharapkan bisa menggerakkan hati banyak anak dan juga ibu di hari yang spesial ini, dan juga penonton-penonton yang di studio saat ini bersama kita, mereka juga datang dari berbagai latar belakang. Halo, Oma Opa. Lalu kemudian di sini juga ada relawan dan pasien dari Rumah Teduh. Dan juga pastinya para pendamping dari Oma Opa yang ada di Panti Werdas. Saya akan menghampiri salah satu Oma yang spesial yang hadir di sini. Saya ke sana dulu ya, Jason. Ya, boleh. Halo, kita berikan Oma. tepuk tangan untuk Oma yang sudah hadir. Halo Oma. Ya pemirsa, ini adalah Oma Sumina. Halo Oma, apa kabar? Sehat? Sehat. Gimana hari ini rasanya? Senang bisa di sini? Sekali. Boleh diceritakan, Oma dulu ceritanya bisa sampai di Panti Werdas seperti apa? Ya, tadinya pertama saya kerja jadi pembantu. Saya pergi jalan-jalan ke rumah teman, tiba-tiba aku kecelakaan. Kaki nggak bisa jalan, langsung dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit langsung nggak ada biaya, langsung dibawa ke panti. Saya senang sekali, karena aku nggak punya siapa-siapa. Hidup senang di panti aja sampai dipanggil Tuhan. Terharu juga melihat Yohana bisa berbincang dengan Oma yang punya semangat yang luar biasa, dan Yohana nampaknya ingin memberikan juga sesuatu ya untuk Oma. Oma, ini mungkin hanya sekedar bunga biasa, tapi anggap aja ini cinta dari teman-teman yang ada di sini, dari media group, semua di sini sayang sama Oma. Jadi jangan pernah ngerasa sendiri, nanti kita kapan-kapan main ya ke tempat Oma ya. Dan pemirsa, Kavin dan juga para hadirin yang ada di sini, tentu masih banyak lagi inspirasi yang akan kita bagikan kali ini di spesial Hari Ibu dengan berbagai kejutan dan juga sosok-sosok inspiratif. Cukup sepucuk doa. Aku menghitung usia, kudung malam tiba menjadikanmu sebagai pendoa. Sabar melangkah, tak perlu cemas, tak usah lemas, sebab sepucuk doamu, Bu,
aku simpan sebagai embun. Embun di ubun-ubun waktu. Siapa yang tahu takdir Tuhan yang membawaku padamu. Kisah cintaku menakjubkan, bahagianya ku merasa. Kamu adalah penyeimbangku yang menahanku dari terjatuh, dan kamulah inspirasiku memberi semangat di hidupku. Banyaknya aku mengalami saat yang indah denganmu. Kisah cintaku menakjubkan, bahagianya ku merasa. Kamu adalah penyeimbangku yang menahanku dari terjatuh, dan kamulah inspirasiku memberi semangat di hidupku. Kominfo terus mengeluarkan berbagai program pendukung dalam mendorong pelaku UMKM di sektor digital dan wirausaha digital. Dalam pemanfaatannya, tentunya terdapat etika yang harus diperhatikan pelaku UMKM. Salah satunya, sebuah brand dalam bisnis digital harus memiliki kontrol penuh dalam berinteraksi dan berpartisipasi dengan seluruh stakeholdernya. Namun bagi Berti, salah satu mompreneur UMKM Indonesia, etika bermedia digital tak hanya memberikan kontrol yang diperlukan, namun juga memotivasi dirinya untuk membuat brand yang lebih efisien dengan memanfaatkan kolaborasi, yakni tergabung dalam Cloud Kitchen. Anak saya bilang masakan ART saya jauh lebih enak. Itulah awal mula saya termotivasi untuk menciptakan masakan ayam kremes yang enak dan bisa diterima oleh anak saya. Dan satu hal yang penting, dengan adanya kemudahan teknologi, saya tetap dapat hadir bagi anak saya dan sekaligus menjalankan bisnis di waktu yang sama. Memasarkan bisnis bisa dari rumah, melalui media sosial, dan menjualnya melalui online market.
tentu memiliki intuisi dan naluri kepekaan yang sangat dalam. Terbukti seorang ibu dapat merasakan dan tahu dengan pasti kapan anaknya lapar, kapan anaknya haus, mengantuk, bahagia, cemas, meski anaknya belum bisa bicara. Dan seorang ibu ini memiliki aksi sosial yang telah memberikan dampak yang luar biasa karena memiliki fokus untuk membantu ratusan bahkan ribuan pasien yang kurang mampu untuk mendapatkan perawatan dan juga pengobatan sebagaimana mestinya. Seperti apa kisah inspiratifnya? Mari langsung kita sambut, ada Teh Iin di sini. Halo Teh Iin. Tepuk tangan untuk Teh Iin. Apa yang membuat Teh Iin tergerak untuk membantu orang-orang sakit ini dan memberikan dukungan kepada mereka? Iya, awalnya sebelum Peaceful Land kan ada rumah teduh duluan ya. Jadi Peaceful Land itu kan anak-anak dari rumah teduh. Waktu awal di rumah teduh itu aku hanya ngelihat begitu banyak pasien-pasien, ada ratusan orang seperti ini yang harus survive berbulan-bulan menjalani pengobatan kanker dan bergeletakan di mana-mana aja gitu. Di situ Iin mulai berpikir apa ya solusinya buat mereka gitu supaya mereka bisa sedikit aja lebih nyaman dan bisa menjalani pengobatan dengan lebih baik. Selain kanker ada Peaceful Land. Oke. Nah Peaceful Land itu baru 3 tahun terakhir ini sih aku sekarang diamanahi pasien-pasien dengan gangguan mental. Merawat pasien-pasien yang sakit kanker lagi itu bukan hal yang mudah. Terus kemudian orang-orang yang mengalami gangguan mental seperti itu butuh suatu energi. Teh Iin sama siapa melakukan semua hal itu tadi? Kenapa aku suka bilang ini proyek langit ya? Karena kayak dihitung-hitung nalar, kayak nggak mungkin kalau dilakukan oleh seorang Iin. Dan aku punya satu hukum yang aku pegang sampai sekarang dalam keyakinan aku. Kan Allah yang menyuruh kita untuk membantu orang lain sehingga Allah memudahkan urusan kita. Untuk yang terkena gangguan mental ini ada nggak sih satu kisah pasien yang bisa Teh Iin share ke kita yang mungkin dirawat keadaannya seperti apa, tapi selama dirawat saat ini juga sudah membaik misalnya. Ada nggak kira-kira? Ada anak muda namanya Ibnu. Ibnu itu kita temukan laporan dari followers usianya baru 18 tahun. Dia setahun lebih frozen. Kalau istilah medisnya dia udah kena skizofrenia. Jadi apa itu, Teh Iin? Skizo tuh ada yang ngamuk, ada yang ekstrim melukai diri atau melukai orang lain, tapi ada yang juga mematung. Jadi dia diam aja, dia mungkin udah mematikan perasaannya. Dan alhamdulillah 3 minggu di rumah sakit jiwa, hasilnya signifikan beda banget. Bersuara, mau mandi, bersih, dan kembali ibadah. Wow. Dan katanya sosok yang Teh Iin ceritakan barusan hadir juga ya di tengah-tengah kita ya? Iya. Ibnu. Halo Ibnu. Ibnu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibnu, sedikit dong. Ada Teh Iin di sini. Apa yang mau disampaikan ke Teh Iin? Terima kasih buat Bunda yang mau menolong saya di saat saya sedang hancur. Cita-citanya apa? Sebenarnya ingin menjadi pilot. Ingin jadi pilot. Tepuk tangan dong. Niat besar Ibnu kita doakan ya semoga terwujud ya. Tapi mau berbicara soal mimpi yang terwujud, ada mimpi kecil yang mungkin kita bisa wujudkan Yohana dan juga tim dari Metro TV untuk Ibnu dan juga Teh Iin. Ada sosok penting dalam hidup mereka yang akan kami hadirkan. Silakan, boleh keluar bergabung bersama kami di sini. Ayah peluk mamanya. Nah, Kenapa ini buat saya? Buat Ibu. Masya Allah. Buat Teh Iin. Ibnu bersama. kalau boleh diceritakan sedikit, ini adalah Ibu Umi, ibu dari Ibnu. Bu Umi datang-datang bukan peluk Ibnu, tapi malah ngasih bunganya ke Teh Iin. Ini pasti ada alasannya juga. Ya Ibu, ini Bu Iin sangat berarti Pak buat saya karena dulu Ibu setahun lebih nggak bisa diobatin. Alhamdulillah ketemu sama Bu Iin bisa, alhamdulillah anak saya bisa sembuh sampai sekarang. Insyaallah. Atas sekali lagi terima kasih. Terima Teh kasih. Iin. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu. Dan tentu kita masih akan hadir dengan berbagai inspirasi lainnya, Yohana dan juga pemirsa. Namun kita akan saksikan dulu penampilan pembacaan puisi dari Orseli dan juga Kotak dengan lagu Perfect Love. Bu, aku tahu kau mampu mencintaiku, bahkan
sebelum kau bisa melihat rupaku. Bu, aku tahu cintamu padaku takkan pernah berlalu. Dilahirkanmu adalah sebuah keajaiban. Dididikmu adalah sebuah kebanggaan. Dibesarkanmu adalah sebuah anugerah. Kau lelah tanpa keluh kesah. Kau sakit tapi tak menjerit. Kau adalah surga di hidup dan matiku. Pernah terlintas di hayalku, takdir hidup menuntunku menemukanmu. Engkau permataku, sang kekasih yang ku cinta bersamamu. Jalani hidup, engkau adalah pemberian terindah, dan akan ku jaga hingga nafas terakhir. You are the perfect love, reigns over me. You have the perfect song, singing for me. You are the perfect dream I've ever wanted. You are the perfect love. I thank God for you. Perfect love reigns over me. You have the perfect song, singing for me. You are the perfect dreams I've ever wanted. You are the perfect dreams I've ever wanted. You are the perfect dreams I've ever wanted. You are the perfect love. Thank God for you. Budaya bermedia digital yang diusung Kominfo turut mendukung UMKM karena terdapat seruan cinta produk dalam negeri di dalamnya. Diah Kusuma Devi adalah owner dari UMKM Me Time Fresh. Dia juga mengedukasi pelanggannya untuk mendorong perilaku mencintai produk dalam negeri melalui sosial medianya. Dengan keunikan produknya, ia membuktikan bahwa UMKM bisa tampil dan menjadi pesaing global.
Time Fresh adalah brand yang mengangkat produk susu nabati alami dari ragam olahan superfood dan healthy fresh drink berbasis buah dan sayuran sebagai solusi padat nutrisi di tengah menjamurnya makanan dan minuman tinggi gula dan lemak trans. Upaya Me Time Fresh dalam membranding bisnis dan memasarkan produk adalah dengan menggunakan platform sosial media karena mampu meningkatkan exposure di tengah masyarakat sehingga bisa lebih dikenal secara luas. Dengan adanya dukungan infrastruktur dan ekosistem digital, saya ingin terus berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan go global. Sayangku dari hati, sayangku dari hati. Menjadi seorang ibu adalah tugas 24 jam. Namun bukan berarti dengan menjadi ibu, seseorang harus rela meninggalkan mimpi-mimpinya. Kominfo berupaya mengoptimalisasi potensi dan peningkatan produktivitas UMKM melalui digitalisasi, khususnya bagi mompreneur yang menjalani bisnis UMKM. Dalam upaya mengembangkan bisnis melalui digital, pelaku UMKM harus paham cara aman bermedia digital, yakni memiliki pemahaman terkait perangkat digital berikut identitas digital, mewaspadai penipuan digital, dan memahami rekam jejak. Saat ini saya berdua adik saya Davina Nur Amalina melakukan bisnis yang bernama Tampa, yaitu brand yang menjual aneka kue rasa tradisional, di mana kami mengkombinasikan resep-resep tradisional dengan rasa yang lebih modern dan dikemas dalam kemasan yang cantik dan packaging yang lebih modern sehingga dapat diterima oleh kalangan yang lebih luas. Oke, Momspreneur di seluruh Indonesia, mari kita melek digital untuk meningkatkan produktivitas kita dan usaha kita lebih maksimal. Kasih ibu sepanjang masa memang terdengar sangat klasik mungkin pemirsa. Namun makna di balik kalimat tersebut sangatlah mendalam. Sosok ibu memiliki jasa dan juga peran yang besar untuk kehidupan setiap insan manusia. Seorang ibu akan melakukan apapun agar anaknya bisa hidup dan sejahtera dan juga bahagia. Ya, seperti sosok ibu yang satu ini. Pengalaman sebagai single mom menggerakkan hatinya untuk merangkul para single mom melalui komunitas Single Mom Indonesia. Langsung saja kita akan undang Maureen Hitipio. Halo Maureen, silakan duduk. Terima kasih. Ya, alasan mendirikan komunitas ini itu apa, Mbak? Iya, sebetulnya alasannya itu terlahir karena kerinduan saya pribadi. Waktu saya belum bercerai, saya sudah mencari komunitas sebetulnya. Support group gitu ya. Tapi pada saat itu saya belum menemukan. Dan akhirnya dengan berjalannya waktu, saya ketemu banyak teman-teman yang ibu tunggal juga. Dan saya pikir kita butuh sebuah ruang aman untuk bercerita, untuk saling support gitu ya. Jadi akhirnya Single Moms Indonesia berdiri 8 September 2014. Kami juga melakukan beragam program-program pemberdayaan. Kita mengajak teman-teman Single Moms Indonesia untuk bangkit ya. Untuk berdamai dengan masa lalu, menerima masa kini, dan hopeful untuk masa depan. Karena apa? Ada anak yang butuh ibunya bahagia, butuh ibunya kuat. Dan teman-teman ini harus kita support. Saya percaya kita semua memiliki kekuatan untuk bangkit dan menjadi wanita seutuhnya apapun status kita, apapun latar belakang kita. Gitu. Baik, terima kasih tepuk tangan. Ini justru stigma negatif yang selama ini melekat pada ibu tunggal harus kita ubah sekarang karena mereka adalah orang-orang kuat yang berusaha untuk bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Sekali. Terima kasih Mbak Maureen atas kontribusinya dan juga nilai-nilai yang ditanamkan untuk ibu-ibu tunggal di Indonesia. Dari awal sampai dengan akhir banyak hal yang benar-benar menyentuh hati. Tidak hanya masalah ibu, tapi siapapun bisa menjadi ibu bagi kita, sehingga kita bisa di sini. Entah itu orang tua kita sendiri, atau mungkin tadi ada Oma di sana yang menyentuh hati. Tepuk tangan sekali lagi. Ada Teh Iin dan juga kawan-kawan. Kalau bagi saya makna ibu ini memang tidak hanya sekedar malaikat di dunia, tapi juga nafas. Nah kalau Jason apa nih? Mungkin juga bisa disampaikan. Mumpung kita ada di sini, Jason, kita punya kesempatan untuk juga menyampaikan apa makna seorang ibu kalau bagi Jason. Untuk mama tetap menjadi mama yang kuat, tetap menjadi mama yang apa adanya, tetap jadi selalu mama yang mencintai aku apa adanya. Yeay. Kalau Yohana apa yang ingin disampaikan untuk mama? Iya, kalau aku yang pasti untuk ibu,
luar biasa. Terima kasih untuk segalanya. Baik, karena ini kita mau merayakan kasih sayang ibu kita. Saya punya tamu spesial juga untuk kita semuanya, Bapak Ibu semuanya dan juga rekan-rekan. Saya akan undang tamu spesial saya, Ibu Yuli Gabriel. Oh my God. Oh my God. Ini ibunya Jason. Tepuk tangan. Saya nggak tahu. Jason mau ucapin apa? Saya shock karena sama sekali saya nggak tahu kalau Mama akan datang ke sini. Mama ini adalah sosok yang kuat semenjak ditinggal Papa 2008. Mama yang ngurus saya sama adik saya. Kita menghadapi banyak sekali tantangan, kejatuhan ekonomi, permasalahan keluarga, dan itu Mama hadapin seorang diri, dan Mama tuh udah punya peran ganda untuk jadi Mama dan juga jadi Papa buat saya. Kata-katanya keras, tapi punya optimisme yang tinggi buat saya ketika saya bilang sama Mama, saya nggak mau kuliah, nanti saya kerja aja, biar saya bisa bantuin keluarga Mama. Tapi Mama bilang, enggak, kamu harus kuliah. Pasti Tuhan kasih cara. Saya juga hampir putus kuliah di tengah jalan. Tapi karena Mama semuanya bisa terlewati dan sekarang ya aku bisa ada di sini di Metro TV berkarya dan jadi the best version of myself itu karena Mama. Ibu Yuli, ada yang disampaikan untuk Jason? Terima kasih Tuhan telah memberi Jason menjadi kebanggaan saya. Semoga Jason sukses selalu. Amin. Amin. Iya, buat Jason sama mamanya, sama mama-mama semua, kami dari Media Group Metro TV mengucapkan selamat Hari Ibu. Ibu dalam segala aspek. Makanya tagline kita adalah semesta kasih ibu gitu. Karena sifat-sifat ibu itu bisa kita temukan di mana-mana. Apalagi melalui seorang ibu kandung kita sendiri. Gitu. Di kami di Media Group meyakini bahwa unsur terpenting dalam menjalankan perusahaan adalah karyawan-karyawan terbaik. Dan karyawan terbaik bisa dilihat dari seberapa besar pengabdiannya kepada ibunya semua. Untuk itu penting buat kami semua karyawan di sini memperingati Hari Ibu secara spesial. Karena ibu memang tetap spesial di hati kami semua. Terima kasih Pak Mirda, Ibu Yuli, Jason, dan juga Mbak Mori, terima kasih. Pemirsa, itu tadi adalah salah satu kisah hebat. Semoga apa yang memang kami sajikan melalui momen Hari Ibu ini, melalui Semesta Kasih Ibu, dapat bermanfaat bagi Anda semuanya dan juga menginspirasi kita. Khususnya tak hentinya saya, Jason, ingin juga menyampaikan sebagai anak, yuk kita kembali mengasihi ibu kita, orang tua kita, lebih dan juga lebih lagi setiap harinya. Baik, inilah akhir dari acara Semesta Kasih Ibu. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Jason Sambo. Dan saya Yohana Margarita. Dan ada satu penampilan spesial untuk Anda semuanya, ibu hebat di luar sana. Ini dia.
Metro TV.